Halo Marian, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Selamat kabar? sore Selamat Pak. sore, sehat-sehat Alhamdulillah. selalu. Apa kabar Iya, Bu? Alhamdulillah baik. Gimana nih Marian kabarnya? Alhamdulillah baik, masih sehat-sehat Alhamdulillah ya. baik. Iya. Masih segar Oke, juga. sebelumnya salam kenal nih Pak Rian, aku Oh iya, Aping. Yang akan sama-sama. membantu live sore hari ini nih Pak. Oke, baik. Eh, Oke nih Pak Rian, mungkin sebelum kita berlangsung ke acara inti kita live hari ini, mungkin Pak Rian bisa menyapa dulu nih Sobat Pasar Syariah yang sedang menonton sore hari ini nih oh, Pak. baik, baik. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat-sobat OJK yang sedang mengikuti acara ini. Mudah-mudahan kita bisa ke diskusi ya satu sama lain, dan mudah-mudahan nanti setelah acara ini mungkin bisa dapat insight-insight baru tentang ESG tadi yang sudah disampaikan di depan. Betul. Pasti. Oke. Oke nih. Nah, untuk live kita hari ini kan kita akan bahas mengenai ESG nih ya, Pak Rian. Mungkin Betul. masih banyak juga nih Sobat Pasar Modal Syariah atau followers-followers yang sedang menonton sore hari ini masih bingung nih ESG itu apa sih sebetulnya kayak gitu. Baik. Nah, mungkin nih nanti untuk Sobat semua jika ada pertanyaan boleh langsung aja nih di list aja di komen, nanti di akhir live, di akhir sesi live kita akan bahas nih ya Pak pertanyaan dari followers yang menonton sore hari ini. Baik, Nah, baik. sebelum kita explore lebih jauh diskusi kita hari ini nih Pak, mungkin nih Pak Rian bisa menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih Pak ESG itu? Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi suara saya kedengaran ya meskipun pakai Iya, masker ya. Siap. Oke, jelas. jadi pertama kali terminologi ESG itu disampaikan di tahun 2004 ya, atau 2005 lah, kurang lebih seperti itu, pada saat suatu studi yang dilakukan oleh United Nations Global Impact itu dikemukakan ke dunia gitu ya. Pada saat itu studinya namanya itu kalau berjudul Who Cares Win. Jadi siapa yang peduli itu akan menang. Ini temanya adalah Connecting Financial Market to a Changing World ya. Jadi pada saat itu investor itu kurang lebih galau gitu ya, melihat perkembangan yang terjadi di dunia ini, bukan saja hanya termasuk pada aspek environmental ya, lingkungan, tapi juga sosial dan juga tata kelola perusahaan gitu. Jadi pada saat itu kalau masih ada, mungkin ada beberapa yang juga yang aware ya, bahwa pada masa 2005-2004 itu urbanisasi itu terjadi sangat masif di dunia ini. Jadi kalau urbanisasi terjadi, pindah ke kota semua, bisa dibayangkan itu apartemen harus diberdiri gitu ya, dan apartemen itu butuh listrik gitu kan ya. Nah, suatu saat pada saat kita sudah tidak ada energi misalnya yang untuk mengelola listrik tersebut, misal dari batu baranya habis dan sebagainya. Nah, itu bagaimana kejadiannya di kota itu? Pasti akan kolaps kotanya gitu ya. Pertimbangan seperti itu. Lain pihak juga perubahan iklim, climate change misalnya sekarang ini kan kita tahu bahwa tingkat kepanasan di dunia ini juga naik setiap tahun gitu ya, meskipun merangkaknya Betul. pelan-pelan tapi juga terjadi seperti itu. Nah, kondisi seperti itu kan harus melihat. Jadi investor itu gimana caranya supaya mengintegrasikan efek-efek dari lingkungan itu, sosial, government itu kepada keputusan investasi yang diambil gitu ya. Bisa dibayang 2005 itu pada saat itu belum kepikiran bisa terjadi pandemi 2020 gitu ya. Nah, pada saat itu pasti orang udah mikir nih gimana kalau terjadi pandemi yang jadi sekarang ini, kewajibannya perusahaan itu kepada karyawan seperti apa. Nah, belum kelihatan seperti itu, tapi sudah ada bayangan bahwa memang kalau ada kondisi yang extraordinary seperti itu, apa yang harus dilakukan perusahaan. Kemudian tata kelola, transparansi. Kemudian kalau sekarang kalau kita lihat semuanya kan serba startup gitu ya. Jadi sebenarnya Betul. perusahaan itu tidak punya aset. Itu gimana kepemilikannya di aset-aset tersebut ya, nanti kalau misalnya semakin banyak aset yang dimiliki, struktur kepemilikannya seperti apa, transparansinya seperti apa. Nah, kondisi-kondisi itu sudah terpikirkan di 2005 itu. Jadi gimana caranya mengintegrasikan aspek-aspek itu dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, pada saat itu yang bertemu itu masing-masing dari berbagai pihak. Nah, jadi ada pensiun fund, ada pensiun dunia gitu ya, kemudian ada konsultan, kemudian ada asset manager, kemudian ada broker dari selling side, kemudian juga ada stock exchange, kemudian ada regulator, akademisi, semua ngumpul jadi satu gitu. Jadi studi itu memang komprehensif, melihat gimana ke depannya kalau misalnya kondisi-kondisi yang tadi terkait lingkungan, sosial sama tata kelola itu terjadi
ekstrim, extraordinary gitu ya, sehingga kita tidak bisa melakukannya. Sehingga kondisinya seperti itulah, Mbak, secara sederhana ya. Oke, kemudian nih Pak, sebetulnya seberapa besar sih nilai investasi berbasis ESG ini? Oke, saya ada studi menarik ya, satu kumpulan data yang didapatkan dari PRI. PRI itu adalah Principle of Responsible Investment, jadi satu lembaga yang berdiri setelah dari 2005 tadi, ada studinya itu. Jadi di tahun 2018 peningkatannya dari ke 2019 itu terjadi peningkatan cukup signifikan dari jumlah investor atau aset manager yang mengadopsi konsep ESG ini gitu ya. Jadi mereka secara voluntary itu menyatakan diri bahwa dia akan terus melakukan integrasi ESG dalam semua kegiatan investasinya. Jadi kalau bisa dilihat sampai 2019 itu sudah ada 2.500 investor di seluruh dunia yang sudah mendeklarasikan diri bahwa mereka akan mengadopsi konsep ESG ini. Kalau dibagi secara wilayah gitu ya, memang sebagian besar itu adanya di dunia belahan barat. Jadi memang karena mereka lebih sophisticated, lebih duluan gitu ya, aware pada masalah ini. Misalnya kalau contohnya di UK sendiri itu di satu tahun 2018-2019 itu terjadi peningkatan 22%. Ada 394 investor baru yang masuk sebagai adopsi ESG ini. Kemudian di Perancis juga sekitar 203, naik 12% dari 2018 yang lalu. Di US yang paling besar, itu ada sekitar 464 investor baru atau naik 22% sepanjang setahun yang lalu. Kalau di belahan Asia sendiri sebenarnya juga sudah mulai terjadi peningkatan ya adopsi terhadap ESG ini. Kalau di Australia kita contohnya karena di Asia Pasifik ya, Australia itu ada 169 investor baru yang mengadopsi konsep ini di tahun 2019. Di Jepang ada 72 dan di seluruh Asia itu ada sekitar 76 ya, termasuk di Indonesia sekitar naik 17%. Jadi ini adopsi yang saya kira sangat signifikan, 2.500 lebih. Dan kalau dari nilainya Mbak, itu saat ini total dana kelolaan yang sudah mengadopsi konsep ESG ini itu sekitar 80 triliun US dollar, jumlahnya besar ya. Dan kalau dibandingkan dengan 2006 ya, pada saat mulai terminologi ini diumumkan, itu baru sekitar 5 triliun US dollar. Jadi peningkatannya cukup eksponensial gitu ya, dan ini akan terus berkembang sampai tahun-tahun yang akan datang. Gitu. Oke. Berarti yang masih mendominasi adalah di US untuk yang di Barat dan Australia untuk yang di Asia ya Pak? Kurang lebih seperti itu. Jadi sebarannya memang di negara-negara yang memang sudah aware dan tentang kondisi kejadian ESG ini, konsep ESG ini. Ya. Oke nih Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Lalu gimana sih Pak pengaturan dalam penerapan ESG pada suatu perusahaan? Oke, sebenarnya ya kalau kita lihat tadi ini kan yang disasar itu adalah sebenarnya investor ya, Mbak. Jadi yang punya mandat untuk mengelola dana nasabah gitu ya, atau memang investor yang punya uang sendiri yang mereka harus investasikan gitu. Jadi sebenarnya ini adalah voluntary, bukan ada mandatory gitu ya. Jadi kalau semakin aware si manajer investasi atau asset manager itu terhadap konsep ini dan kelangsungannya di masa yang akan datang, itu biasanya mereka langsung dengan voluntary akan menyatakan diri bahwa dia akan mengadopsi konsep ini gitu ya. Nah, setelah dia mendeklar bahwa dia harus mengadopsi konsep ini, berarti harus ada langkah-langkah yang akan dia lakukan. Jadi pada saat dia melakukan analisis terhadap suatu company gitu ya, atau melakukan konstruksi portofolio, mereka juga harus memasukkan analisis terhadap ESG ini di perusahaan-perusahaan yang bersangkutan juga gitu. Jadi nanti setelah ada ESG yang mereka analisa, nanti akan keluar skor. Nanti portofolio akan dikonstruk berdasarkan skor yang ada yang mereka buat gitu ya. Jadi weightage-nya berapa dan segala macamnya. Jadi kondisinya seperti itu. Setelah itu mereka akan buat semacam report dan itu akan disampaikan kepada pihak PRI ini. PRI itu yang tadi konsep lembaga yang memang melakukan assessment terhadap semua kegiatan investasi yang berhubungan dengan konsep ESG ini. Dan sudah nanti akan dideklar ke seluruh dunia bahwa memang sudah konsepnya seperti itu. Nah, untuk dari sisi perusahaannya mungkin sampai saat ini sih memang tidak ada keharusan kewajiban untuk mengadopsi ya sebagai emitennya gitu Mbak, sebagai target sasarannya. Tapi
dari asset manager itu bisa encourage gitu kan, bisa berkomunikasi dengan si perusahaan target, perusahaan emiten yang kita mau beli gitu ya. Ini loh kira-kira kondisi skor Anda seperti ini. Gitu. Jadi kalau kita mau merubah skornya itu lebih baik lagi, kita bisa mendiskusikannya dengan manajemen perusahaan target tersebut, sehingga nanti mungkin bobot dari investasi kita di perusahaan tersebut bisa kita tambah gitu. Dan sebaliknya juga lah, kalau misalnya memang tidak ada komitmen, perkembangannya jelek, kurang lebih tidak mengembirakan gitu ya, kita bisa mengurangi weighting dari portfolio yang kita masukkan ke dalam perusahaan tersebut gitu. Kondisinya seperti itu Mbak. Jadi sasarannya ini adalah perusahaan asset manager yang mengelola dana dari masyarakat. Itu Mbak. Oh, oke deh kalau gitu nih. Terus kemudian contoh indeks di dalam maupun luar negeri yang sejalan dengan ESG ini apa aja ya Pak? Oke, sebentar ya, indeks ya. Kalau indeks ini kebetulan saya memang ada semacam datanya juga. Jadi sebenarnya sebarannya juga sudah mulai banyak, Mbak. Jadi kalau saya lihat di Indonesia sendiri itu ada 4 ya, bahkan 5 sekarang. Barusan diterbitkan satu indeks baru lagi. Jadi kalau di Indonesia itu ada Serika Hati 25 ya. Kemudian ada MSCI Indonesia ESG Leaders, 13 komponen konstituennya. Kemudian ada FTSE Indonesia, 32, dan FTSE for Good di Indonesia. Yang baru saja IDX itu menerbitkan satu ESG Index lagi, namanya ESG Index Leaders ya, kalau tidak salah, beberapa bulan yang lalu. Jadi ada di Indonesia sudah ada 5 indeks yang terkait dengan ESG ini. Kemudian kalau di negara tetangga itu seperti Singapura ada 2 juga, namanya IHSG Industry Transparency 114 sama IHSG ESG Leaders 76. Demikian juga di Malaysia ada FTSE for Good BM 73, di Thailand juga ada 1, di Hong Kong ada 1, di India ada 2, di Australia ada 1, di Turki ada 1, Switzerland 1, dan di Eropa ada 4. Jadi cukup merata Mbak, jadi kurang lebih ya bisa kita jadi acuan bahwa memang sudah mulai banyak ya yang menerbitkan indeks-indeks bernuansa ESG. Oke deh. Nah, Ya. sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, mungkin dari followers atau Sobat Wasembada Syariah, kalau ada pertanyaan, boleh aja nih langsung aja komen di kolom komen live kita hari ini, karena mumpung lagi ada Parian nih, jadi kita bisa menanyakan tentang ESG lebih jauh lagi, gitu ya Pak? Ya, boleh silakan. Oke deh nih Pak, mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ya. Kira-kira kelebihan dan kekurangan bagi investor yang investasi di perusahaan yang masuk dalam ESG ini tuh apa ya Pak? Terus kemudian apa sih bedanya dengan investasi di perusahaan non ESG? Oke. Saya kira kalau dari sisi perusahaannya Pak ya, kalau kita lihat itu memang ada beberapa studi yang menyatakan di sini bahwa kalau kita investasi di perusahaan yang dengan konsep ESG itu secara finansial ada manfaatnya juga. Jadi ada satu studi yang menyatakan bahwa kalau investor yang sudah punya concern terhadap ESG konsep ini, maka dia akan tentu saja melakukan investasi di perusahaan yang sudah menerapkan ESG ini gitu ya. Jadi terpilih sangat spesifik sekali gitu kan. Kemudian di studi di 2012-2017 yang mereka lakukan juga bahwa suatu perusahaan yang mempunyai skor ESG yang tinggi itu bisa mampu mencatatkan kinerja keuangan yang lebih baik. Ya. Mungkin ya mereka dari segi tata kelolanya baik, kemudian dari sistem relationship-nya dengan supplier yang baik dan segala macam, sehingga sustainability-nya juga baik lagi gitu ya. Selain itu juga MSCI itu pernah melakukan studi yang menyatakan bahwa kalau perusahaan dengan skor ESG yang tinggi itu punya cost of capital atau biaya modal yang lebih rendah. Ini mungkin karena memang tadi revenue-nya bisa sustainable gitu ya, kemudian cost-nya juga mungkin lebih efisien, sehingga kalau dia misalnya mengeluarkan sukuk, obligasi, itu mungkin biayanya lebih rendah ya, tingkat bunga imbal hasil yang diharapkan juga akan rendah. Jadi keuntungannya seperti itu dari sisi perusahaan ya. Kemudian kalau dari KPMG juga bisa menerbitkan suatu studi bahwa memang kalau perusahaan yang menerapkan ESG itu mereka akan lebih baik beradaptasi terhadap disrupsi yang disebabkan oleh misalnya karena perubahan teknologi, ada renewable energy, kemudian emisi karbon, dan tax tentang environmental gitu ya. Jadi mereka sudah siap untuk melakukan adjustment kalau memang itu terjadi. Jadi kurang lebih seperti itu, dan tentu saja karena relationship dengan karyawannya juga lebih bagus yang sudah melakukan adopsi ESG ini, maka
biasanya brand untuk perusahaannya itu lebih positif dari karyawan dan nasabahnya gitu ya. Jadi memang sudah relationship dengan nasabah, supplier atau lingkungannya segala macam sudah lebih bagus sehingga brandnya itu lebih bagus lagi. Nah kalau dari sisi investor itu saya kira keuntungan yang paling bisa dilihat adalah memang studi nih, satu studi lagi dari Bank of America Merrill Lynch itu menyatakan bahwa kalau saham yang memiliki skor ESG-nya di peringkat 3 besar itu akan lebih besar kinerjanya 18% lebih besar daripada kalau ESG skornya 3 atau bawah gitu ya. Jadi bisa dilihat gapnya bahwa kalau memang yang punya skor lebih besar ESG-nya itu akan memberikan imbal yang lebih baik lagi kepada investornya juga gitu. Dan apabila memang kita berhasil menginvestasikan pada saham-saham yang sudah mengadopsi ESG itu di periode 2018 sampai 2016 itu bisa menghindari 15 kasus kebangkrutan ya, gitu kan. Jadi karena transparansi, kemudian tata kelola yang baik yang lain, SOP-nya ada dan segala macam sehingga keberangkutan bisa dihindari gitu ya. Jadi itu salah satu hal yang mungkin kita bisa lihat di situ. Nah, terkait dengan syariah nih Mbak, ini ada satu studi lagi yang dilakukan oleh Refinitiv ya, yang melihat itu sekitar 6.500 perusahaan tercatat ya, yang ini adalah perusahaan-perusahaan non finansial tapi sudah mengadopsi konsep ESG ya. Ada 6.500 perusahaan-perusahaan non finansial yang mengadopsi konsep ESG. Nah, ternyata ESG skor mereka itu 10% lebih besar daripada yang tidak mengadopsi konsep ESG ini gitu ya. Jadi 10% skornya lebih besar. Kalau di breakdown sedikit di sisi environmental dari lingkungannya itu dia lebih tinggi sekitar 7,3%. Kalau di sisi sosialnya dia bisa lebih tinggi 7%, dan di sisi governance tata kelolanya bisa lebih tinggi 3%. Jadi artinya konsep ESG ini juga sudah menyentuh sisi dari investasi syariah ya, secara nggak langsung. Ternyata investasi syariah itu juga boleh dibilang sama adopsinya dengan kondisi konsep yang ESG sekarang ini ada gitu. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, nah kalau misalnya ngomongin soal investasi syariah, kira-kira persamaan konsep ESG dengan investasi syariah ini apa, Pak? Nah, itu tadi saya bilang. Jadi prinsip-prinsip universal yang ada di syariah itu seperti tadi nolong-menolong gitu ya, mencari kemaslahatan untuk umat ya, bukan hanya umat muslim tapi semua umat manusia di dunia ini gitu ya. Kemudian ada konsep keadilan ya kan, ada hak tanggung jawab itu harus dijunjung tinggi, dan konsep transparansi. Semua konsep-konsep itu diadopsi juga oleh konsep ESG ya. Jadi mereka saling mendukung lah gitu satu sama lainnya gitu ya. Dan yang kedua konsep ini juga orientasinya selalu berwawasan lingkungan lah ya, karena tadi kan kemaslahatan umat dan segala macam. Nah, pada saat pemilihan pembiayaannya itu, baik itu konsep syariah maupun konsep ESG, itu selalu orientasinya adalah ramah lingkungan. Oleh karena itu mungkin kita bisa lihat yang banyak dalam suatu perkembangan yang terakhir ini juga, di mana negara-negara itu juga sangat butuh untuk menambal defisit karena pandeminya ini anggarannya. Banyak negara-negara di dunia ini mengeluarkan pembiayaannya itu dengan sukuk dan green sukuk yang dia pilih. Jadi tren kedepannya mungkin green sukuk itu akan menjadi alternatif bagi negara-negara untuk menambal jumlah defisit yang ada di anggaran mereka gitu ya. Dan Indonesia salah satunya juga beberapa tahun terakhir ini, 2019 yang lalu juga sudah menunjukkan green sukuk sebagai salah satu alternatif pembiayaannya. Jadi dua-duanya ramah lingkungan gitu ya. Dan yang ketiga itu mereka keduanya juga melakukan screening, terhadap efek yang mereka mau beli gitu ya, baik itu konsep ESG maupun konsep syariah gitu ya. Kalau di syariah kan kita sudah tahu ada bisnis screening untuk finansialnya, ya kan, ada screening juga untuk bisnisnya gitu ya, bisnisnya harus yang halal dan tidak bertentangan dengan bisnis syariah gitu segala macam, dan ada prinsip yang screening berdasarkan finansialnya, debt equity-nya, komposisi non halal pendapatannya ada sekian dan segala macam gitu ya. Itu juga sama di ESG juga ada screening ya, tapi agak sedikit beda karena di screening mereka itu adalah screening tentang resiko tadi, ESG-nya itu seperti apa yang akan dihadapi oleh perusahaan tersebut ya. Kemudian komitmen mereka seperti apa untuk memitigasi resiko tersebut.
mereka akan melakukan scoring dari sisinya kondisi tersebut, dan juga lihat dari sisi kontroversi risetnya. Jadi kalau ada insiden misalnya yang melibatkan perusahaan itu yang mengimpact kepada sisi konsep ESG-nya itu seberapa besar gitu ya. Nah setelah itu baru lihat lagi scoringnya lagi. Nah itu dikombin jadi satu, olah konsep scoring dari ESG. Bedanya di situ, tapi dua-duanya itu merupakan screening proses yang saya kira dua-duanya juga melakukan dengan parameter tertentu juga. Samanya itu kira-kira Mbak. Oke deh. Nah, kalau tadi kan Pak Rian sudah bahas nih mengenai persamaan konsep ESG ya dengan investasi syariah. Nah, sekarang perbedaannya nih Pak, konsep ESG ini dengan investasi syariah. Kalau ada persamaan pasti ada perbedaan ya. Betul. Perbedaannya mungkin yang jelas konsep ESG ini kita baru launching di dunia kan sekitar tahun 2005 ya, 2006 lah kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih belum ada 20 tahun gitu ya untuk bisa diadopsi secara full oleh dunia gitu ya. Jadi masih ada proses asset manager itu yang belum aware gitu ya, atau yang sudah aware sama sekali juga jumlahnya juga masih terbatas sekali. Sedangkan kalau prinsip syariah itu kan sudah mendarah daging ya, jadi kalau tidak bertentangan dengan prinsip syariah nggak boleh investasi seperti itu. Jadi konsep ESG ini juga masih mencari bentuk juga gitu ya, siapa tahu ada perkembangan lain yang harus dimasukkan dalam situ. Itu perbedaan pertamanya. Kemudian kalau kita tahu bahwa investasi syariah itu kegiatannya selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah kan ya Mbak ya. Jadi ada DPS yang gitu yang mengawasi kira-kira konsep kesesuaian syariahnya itu masih ada nggak dalam aktivitas yang kita lakukan. Nah, di konsep ESG ini tidak ada dewan seperti itu. Tapi memang ada reporting yang mereka harus lakukan gitu ya, untuk mendeklar bahwa memang ESG konsep sudah dilakukan di perusahaan yang bersangkutan. Tapi yang jelas tidak seperti dewan bentuknya gitu ya. Dan namanya juga yang ketiga itu namanya juga ini merupakan bukan prinsip kalau ESG itu bukan prinsip investasi berdasarkan prinsip syariah. Jadi yang semua investasi jenis baik itu produk maupun jenisnya itu bisa dilakukan ya, tidak seperti prinsip syariah yang harus ada batasannya, kalau memang tidak bisa tidak boleh dilakukan. Jadi produk-produk tertentu misalnya kayak derivatif ya, yang investasi di konvensional itu bisa dilakukan oleh konsep ESG ini, sedangkan di prinsip syariah konsep-konsep seperti itu ya tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi ada batasan-batasan yang dimana di prinsip syariah di konvensional bisa, di prinsip syariah tidak bisa gitu ya. Dan yang terakhir di konsep ESG itu tidak mengeliminasi gitu Mbak. Jadi kalau memang ada satu perusahaan yang ESG score-nya rendah gitu ya, bukan berarti kita nggak bisa investasi di situ. Ya, jumlah investasinya aja kita kurangin gitu ya. Tidak sebesar mungkin ESG punya suatu perusahaan yang ESG score-nya tinggi ya. Kita mungkin bisa tambah bobot investasinya di situ. Tapi kalau di investasi syariah kan otomatis eliminasi ya. Begitu dia tidak sesuai prinsip syariah ya dia keluar dari desk gitu ya, udah kita nggak bisa beli sebagai universe investasi kita. Itu yang paling jelas perbedaannya di situ. Itu. Oke, wah menarik nih Pak diskusi kita makin sore. Iya betul. Nah, kemudian nih Pak, apakah nih kira-kira ESG ini akan berlanjut atau hanya sekedar tren saja sih Pak? Oh, saya kira itu akan terus berlanjut ya, Bu, ya. Karena memang tadi saya lihat kan dari pertumbuhan datanya aja ya, 2.500 investor itu akan terus bertambah ya, saya pikir ya. Karena konsep ini juga mungkin relatively sudah mulai menjadi suatu tren tertentu ya di mereka, dan kenyataannya memang terjadi seperti itu, dan mau tidak mau kita harus melakukannya juga gitu ya. Meskipun dalam batas kapasitasnya yang berbeda-beda gitu kan. Kemudian dari sisi total dana kelolaan tadi juga naiknya signifikan sekali, 80 triliun dolar, jumlah yang sangat tidak sedikit ya Pak, sangat besar. Dan untuk di Indonesia sendiri saya kira juga sudah mulai, tadi seperti saya bilang kan Indonesia sudah memilih green sukuk ya, salah satu implementasi dari E-nya, environmentalnya, konsepnya. Jadi kita green sukuk itu penerbitannya itu hasil penerbitannya akan digunakan untuk ya kondisi yang pembangunan proyek-proyek yang ramah lingkungan lah, kondisi seperti itu, seperti misalnya sustainable transport gitu ya, kemudian renewable energy dan sebagainya. Dan kita juga kalau tidak salah 3 hari lalu Indonesia itu akan memiliki Green Industrial Park ya, itu Pak Jokowi baru bilang itu akan
terletak di kawasan Kalimantan, kalau tidak salah Kalimantan Utara, ya kan? Jadi ini suatu kawasan yang nanti seluruh kawasannya menerapkan energi baru terbarukan. Ini salah satu bentuk implementasi E-nya tadi juga. Karena kenapa? Di ekspektasi ya 10 tahun yang ke depan itu negara-negara Uni Eropa, Amerika Serikat tidak akan mau beli barang hasil energi tidak terbarukan. Ya, jadi otomatis at least dari sisi E-nya sendiri itu kita sudah mulai agresif ya untuk bisa mengimplementasikannya. Nah, kalau di sisi aspek sosialnya gitu kan, tadi seperti juga saya bilang bahwa sekarang makin banyak perusahaan yang care terhadap kesehatan mental employee-nya di masa pandemi seperti ini. Dari mungkin 10 tahun yang lalu tidak terpikirkan gitu ya, kondisi mental si karyawan itu seperti apa, kalau di rumah aja bosen atau enggak gitu segala macam ya. Dari sisi aspek sosial, hubungan dengan karyawan dengan perusahaan itu sudah semakin intens sekarang ya. Jadi mungkin itu salah satu tren yang mungkin akan terus berlanjut ke depan gitu ya. Nanti nggak perlu ke kantor lagi ya kan. Nanti kalau misalnya sudah ada jadi endemi gitu ya, apa kira-kira perubahan mekanisme kantor dan segala macamnya, itu merupakan suatu aspek dari realisasi dari sosialnya. Kemudian dari aspek tata kelola saya kira juga akan terus berkembang ya Mbak, karena mungkin dari OJK sendiri sudah menetapkan POJK khusus untuk mengatur tata kelola suatu manajer investasi gitu. Jadi aturan-aturan itu untuk tata kelola yang baik, transparansi segala macam itu akan terus digaungkan, dan saya kira itu nggak akan berhenti sampai di situ gitu. Jadi saya kira ini bukan hanya sekedar angin panas sementara gitu ya, tapi ini akan tren terus berkelanjutan. Dan menariknya dari sini kita akan melihat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi itu akan seperti apa. Nah, itu yang pada 2005 itu nggak mungkin kepikirannya seperti itu gitu ya, dan kita nggak tahu di 2020 itu terjadi pandemi seperti ini ya. Who knows nanti 2030 2040 ada kejadian apa lagi, kita nggak tahu. Nah, itu harus, kalau kita sudah konsep ini ESG ini mendarah daging gitu ya, ke depannya mungkin akan lebih gampang untuk melakukan adjustment. Menurut saya seperti itu Mbak. Oke, Dani. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Pak Rian. Sebelum kita beralih ke pertanyaan dari Sobat Syariah nih, Pak. Nah, kalau tadi kan kita udah bahas nih mengenai soal kekurangan dan juga kelebihannya. Nah, kemudian gimana nih Pak kira-kira prospek ESG itu ke depannya? Ini kalau saya lihat dari perspektif ESG dan prinsip investasi syariah ya Mbak, di Indonesia terutama gitu ya. Jadi kalau tadi kita lihat manfaatnya besar sekali, baik itu untuk yang perusahaannya, emitennya, maupun untuk investornya gitu. Banyak sekali yang kita bisa dapat di situ gitu kan. Nah, tapi sayangnya ya, untuk semacam kita punya indeks ESG syariah gitu ya, indeks ESG syariah, ESG yang bernuansa syariah gitu, itu kayak rasanya masih belum memungkinkan untuk bisa di-launching dalam waktu dekat gitu. Kenapa? Karena konstituen atau emiten-emiten yang ada di investasi syariah itu masih terbatas sekali sekarang gitu ya. Ya, untuk yang indeks ESG leaders yang dikeluarkan IDX itu yang konvensional, itu pun sekarang itu masih didominasi oleh sektor finansial ribawi gitu ya, dari bank-bank seperti ya ada bank-bank besar lah, Bank BCA, Mandiri gitu ya. Kontribusi sekitar 36% dari konstituen indeksnya gitu kan. Nah, sedangkan di investasi syariah itu belum ada suatu sektor finansial syariah gitu yang bisa mendominasi gitu. Ya mungkin ada Bank Mandiri kan, cuman Bank Syariah Indonesia sekarang ada, cuman kan valuasi dan segala macamnya juga masih terbatas gitu. Sehingga mungkin untuk mendapatkan suatu indeks ESG syariah yang lebih terdiversifikasi itu masih belum memungkinkan dalam waktu dekat untuk Indonesia gitu. Jadi quick wins-nya apa? Quick wins-nya. Jadi mungkin kalau bisa saran, mungkin nanti OJK itu buat semacam daftar efek syariah yang berbasis ESG gitu ya. Jadi sekarang ini kan ada daftar efek syariah nih Bu, ya ada sekitar berapa 400-an lebih gitu ya. Tambahkan masukkan unsur ESG-nya di situ. Nah, nanti mungkin kita bisa combine dengan indeks ESG syariah yang sudah ada di luar tadi, yang kita bilang tadi ada beberapa gitu ya. Kan kita punya luasan untuk 100% offshore nih sekarang gitu ya, bikin reksadana. Jadi kita combine aja seperti yang ada sekarang. Indeks yang ada di luar negeri itu udah ESG syariah, tambah dengan desk ESG syariah yang ada dimiliki oleh OJK gitu. Jadi kita combine, kita bisa launching semacam reksadana baru yang ESG syariah gitu. Kurang lebih seperti itu. Quick wins-nya ya. Jadi tanpa menunggu indeksnya keluar, kita udah bisa aksi duluan. Mungkin seperti itu sih Mbak.
Oke deh nih Pak, kalau gitu kita langsung jawab aja nih pertanyaan yang masuk aja ya Pak, karena udah Boleh, ada beberapa juga nih yang nanyain soal ESG nih. boleh. Nah, ini ada pertanyaan pertama dari Ranir DS. Dia Ya. menanyakan, apakah ESG ini berpengaruh ke penyeleksian daftar efek syariah, Pak? Nah, betul. Tadi saya kira belum ada ya. Jadi belum ada. Sekarang ini baru disusun semacam kajian gitu ya oleh OJK dan ya, dengan bantuan pelaku juga. Kira-kira ada nggak khususnya justru malah orientasinya adalah membuat suatu indeks gitu ya, bukan daftar efek lagi, suatu indeks gitu kan. Tapi untuk yang daftar efek yang sekarang diterbitkan OJK itu belum memasukkan konsep ESG ya, untuk parameternya gitu ya. Jadi screeningnya hanya berdasarkan bisnis screening, yaitu harus industri halal dan segala macam kegiatannya harus prinsip syariah gitu ya, dan finansialnya aja. Hanya dua konsep itu aja yang sekarang ini menjadi parameternya OJK untuk menerbitkan DES gitu. Jadi tapi belum ada parameter yang untuk konsep ESG-nya tadi kan, ada bisnis risk-nya, kalau misalnya ada environmental changing dan segala macam itu belum masuk situ. Nah idealnya sih memang nanti kalau memungkinkan ada DES sendiri lagi yang memang ada syariahnya dan ada konsep ESG-nya gitu. Gampang nggak susah, yaitu tergantung dari kita kemauan sih sebenarnya. Kalau parameternya sudah setnya sudah ada gitu ya, ya ada effort sedikit lagi, satu langkah lagi untuk menyeleksi itu gitu, tapi bukan hal yang mustahil. Mbak, kurang lebih Oke. ya. Oke, nah semoga terjawab nih ya Semoga dengan terjawab ya. jawabannya Pak Rian. Oke, terus ada pertanyaan, wah lumayan banyak nih Pak yang nanya. Ya, bagus. Ada Alhamdulillah kalau gitu. pertanyaan dari Aditya Ramadan, dia Ya. menanyakan cara mengetahui sebuah perusahaan menerapkan ESG ini gimana ya Pak? Nah, oke, tadi saya bilang kan, yang yang dituju untuk penerapan adopsi ini sebenarnya adalah pengelola dananya dulu gitu ya. Jadi aset manajernya dulu nih. Ya, kalau emitennya satu hal yang berbeda nih, karena dia target dari investasinya gitu kan. Jadi dimulai dari manajer investasinya dulu nih. Mereka mengadopsi konsep ini atau enggak dalam kegiatan analisis dan keputusan investasinya gitu ya. Jadi manajer investasi itu selain melakukan analisis biasa fundamental dan lain sebagainya, bisnis proses dan segala macamnya, growth dan segala macam, dia masukkan juga konsep analisis ESG-nya gitu kan. Tadi ya, seperti tadi ada risiko environmental dan segala macam, ada insiden segala macam, itu dimasukkan juga. Jadi nanti setelah itu mereka buat scoring. Jadi para manajer investasi itu membuat scoring sendiri gitu ya, dari analisis yang mereka lakukan, keluarlah suatu scoring. Nah dari scoring itu maka dia akan masukkan, plotkan kepada portfolionya. Jadi misalnya saham A gitu ya, emiten A gitu ya, punya scoring 20 gitu ya untuk scoring ESG-nya. Nah itu eligible untuk misalnya 15% weighting. Nah, otomatis dia akan masukkan ke situ 15% gitu ya. Kalau misalnya nambah nanti skornya jadi 25 gitu ya, mungkin weightingnya juga akan nambah. Jadi dari situ mungkin bisa ngelihat bahwa memang semakin tinggi scoringnya maka akan semakin besar weighting atau exposure satu manajer investasi itu kepada perusahaan yang bersangkutan. Nah, kita bisa encourage si emiten atau si perusahaan target ini untuk mengimprove si ESG score-nya gitu ya. Contohnya ya kita bisa tunjukkan ke mereka, Pak, ini kayaknya ada suatu hal yang Bapak harus perbaiki terkait dengan mungkin social relationship dengan karyawannya misalnya seperti itu. Coba kita komunikasikan dengan mereka gitu ya. Biasanya sih mereka berkomit untuk bisa mempengaruhi. Nah nanti kita lihat lagi setelah perkembangan waktu gitu, kira-kira ada perbaikan. Nah, kalau enggak kita mungkin rubah lagi skornya. Kalau memang improve, skornya kita tambah, ya kita bisa nambah lagi posisi seperti di perusahaan yang bersangkutan. Jadi ini tujuannya adalah untuk scrutinize ya, menguji bahwa memang portfolio itu harus mengerucut kepada perusahaan yang baik lah gitu, dalam arti kasarnya gitu, yang menerapkan fungsi ESG dengan baik gitu. Jadi sebatas kita hanya mengencourage saja nih si emiten-emiten itu untuk mengimprove gitu ya, tidak ada keharusan mereka untuk ya udah saya harus adopsi ESG di perusahaan saya, nggak ada gitu ya. Jadi belum ada seperti itu. Yang di encourage itu adalah manajer investasi yang punya uang gitu ya, mengelola dana masuk ke perusahaan emiten yang sudah listing. Nah itu yang kita tujukan seperti itu. Mudah-mudahan menjawab juga. Oke, wah pasti ini jelas banget kok Pak penjelasannya, Siap. Masya Allah. Siap. Nah, ini ada lagi nih Pak pertanyaan dari Sada. Assalamualaikum Pak, saya Miftah. Konsep dari ESG Syariah seperti yang Bapak sebutkan tadi adalah mengandung kebermanfaatan bagi semua. Izin bertanya, kategori atau penilaian utama dari
perusahaan dengan, wah sebentar nih, kepotong dia pertanyaannya. Panjang ya. Iya, perusahaan dengan skor ESG yang tinggi Ya. gimana ya Pak? Oh, iya. Mungkin jawabannya mirip dengan yang kedua tadi ya. Jadi uh, ESG score tinggi itu berarti kita menilai bahwa si emiten yang bersangkutan itu sudah menerapkan konsep ESG-nya dengan lumayan lebih baik lah gitu ya, robust gitu ya. Jadi artinya ada parameter yang kita punya, mereka sudah mengimplementasikannya secara hampir seluruhnya gitu ya. Jadi scoring itu bermanfaat buat kita menentukan bobot investasi di perusahaan yang bersangkutan. Gitu ya. Jadi kalau semakin tinggi ya kita semakin suka nih perusahaan gitu kan, maka semakin besar uang yang kita tanamkan di perusahaan yang bersangkutan gitu. Tapi bukan berarti ya kalau misalnya ESG score rendah itu kita nggak investasi sama sekali, nggak, bukan seperti itu juga gitu ya. Cuma kita kurangi aja bobotnya investasi di tempat yang bersangkutan gitu ya. Sampai ada improvement yang mereka lakukan gitu ya. Improvement bisa dilakukan bisa enggak, jadi komitmen itu juga bisa ada atau enggak gitu ya. Dan seberapa besar juga improvement yang harus dilakukan juga kita lihat gitu ya, kapasitasnya segala macam. Jadi ya itu akan terus dilihat secara periodik gitu ya Mbak ya. Jadi kita akan monitor terus, makanya scoring itu akan kita review secara berkala juga gitu ya. Sama lah seperti kalau kita men-scoring suatu perusahaan rating gitu ya, itu akan kita lihat secara berkala, baik 6 bulan, setahun sekali. Pokoknya ada periode di mana kita harus melihat scoring itu secara individual, independen gitu. Gitu Mbak. Oke, nah semoga terjawab nih Mas Sada. Ya. Oke nih Pak, ada pertanyaan lagi. Ya. Perusahaan-perusahaan sekarang apakah berminat untuk menerapkan ESG di produknya Pak? Dan apakah diminati nih oleh investor di Indonesia? Pertanyaannya bagus ya. Jadi tadi seperti saya bilang bahwa memang mau tidak mau suatu saat nanti 10 tahun, 20 tahun lagi itu akan orientasi negara-negara konsumer ya gitu ya di dunia ini mengharapkan mereka itu membeli suatu produk yang sudah dari perusahaan yang sudah menerapkan ESG ini tadi Pak Jokowi juga udah bilang nanti 10 tahun lagi nggak ada yang mau beli itu dari Amerika, dari Kanada untuk produk-produk yang tidak energi terbarukan gitu. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau ya orang akan orientasinya seperti itu gitu. Tapi memang kendalanya sekarang ini awareness dari ESG ini, penerapannya seperti apa ya, harus ada yang bantuin. Nah bantunya itu dari sisi manajer investasi nih, kita yang mengelola investasinya modal gitu ya, kita akan remind mereka. Jadi sebatas remind dulu sih, kemudian kita remind, kita ingatkan lagi, kita lihat komitmen seperti apa. Tapi yang jelas harus dimulai, dan dimulainya itu sudah kita lakukan dari sekarang gitu ya. Dan kalau di Indonesia itu sudah banyak yang reksadana yang sudah diluncurkan dengan tema yang ESG ini gitu kan. Jadi ada 14 sudah reksadana dikeluarkan seperti itu, dan saya kira akan naik lagi gitu ya, karena ada indeks baru yang diterbitkan oleh IDX gitu ya. Itu menarik sekali juga untuk bisa kita jadikan semacam indeks acuan juga gitu ya. Sehingga kedepannya mungkin akan lebih semarak lagi nanti, dan ya jelas pasti akan investor itu akan lebih berorientasi kepada perusahaan yang memang sudah menerapkan ESG dengan baik. Gitu Bu, Mbak, sorry. Gak apa-apa. Oke Ya. deh nih Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ya. Alia. Apa Ya. saja tantangan dalam penerbitan produk pasar modal berbasis ESG ini sih Pak? Nah, itu ya. Oke. Tadi satu awareness dari masing-masing emiten gitu juga masih perlu ditingkatkan lagi gitu ya. Jadi komitmen mereka untuk bisa menerapkan ESG karena robust di perusahaannya itu juga perlu kita harus kawal terus gitu ke depannya gitu ya. Dan untuk tadi kalau misalnya memang kita mau orientasinya itu, ini saya hubungkan dengan syariah lah ya. Kalau kita kembangkan dengan syariahnya juga, tadi keterbatasan dari pilihan emiten yang akan masuk dalam indeksnya itu juga gitu ya pilihannya, karena memang sebagian besar sekarang ini masih didominasi oleh drivernya di indeks yang di Indonesia itu masih dari sisi finansial ribawi gitu ya. Sedangkan itu kan nggak boleh di prinsip syariah. Itu tantangan yang pertama. Jadi apapun yang terjadi mungkin kondisinya gitu, kita harus lebih mengencourage mengencourage corporate ya untuk bisa melistingkan perusahaannya di bursa efek dan prinsipnya juga prinsip sesuai dengan prinsip syariah sehingga bisa dijadikan suatu acuan gitu. Nah kendala yang kedua juga mungkin
Indonesia ini kan negara dengan sumber daya alam yang cukup besar ya. Ya, kayak banyak emiten-emiten dari latar belakangnya dari mungkin produsen batu bara gitu ya. Dan itu besar sekali jumlahnya dan apa namanya di kapitalisasi pasarnya juga lumayan cukup signifikan di bursa gitu ya. Nah, sekarang ini kalau mereka kita kenalkan dengan konsep ini dan mereka harus mencari alternatif energi baru gitu ya, itu dari sisi cost, dari sisi effort dan segala macam itu mungkin butuh suatu kajian yang mendalam dulu gitu ya. Nah sehingga kalau misalnya mereka belum melakukan apa namanya pergerakan aktivitas yang menuju ke arah seperti itu, dikhawatirkan juga nanti lebih sedikit lagi emiten yang ada di bursa ini yang menerapkan konsep ESG ini gitu. Karena replacementnya agak sulit juga karena belum ada apa namanya jumlah supply baru dari emiten yang memang fundamentalnya bagus yang bisa menerapkan ESG ini sekaligus pada saat mereka listing. Mungkin itu sih kondisinya yang paling berat sekarang kita hadapi. Oke, nah tapi ini Pak kalau misalkan kayak perusahaan terkait dengan mobil listrik nih sekarang itu tuh masuk ke Ya, kategori ESG bukan ya Pak? itu termasuk sih. Jadi salah satu karena itu kan mengurangi karbon ya, emisi karbonnya yang dikeluarkan oleh si mobil yang bersangkutan itu salah satunya. Jadi sebenarnya bukan itu aja, juga transport listrik ya, kayak kereta listrik itu segala macam itu salah satunya yang memang difokuskan pemerintah juga untuk dikembangkan lebih lanjut gitu ya, karena batu bara keluar asapnya, keluar karbon dan segala macamnya, nah itu yang kita hindari untuk kita tambah gitu kan. Jadi low emisi karbon kalau bisa, tapi bukan zero sih, tapi low ya, lower emisi karbon. Jadi energi-energi yang kita pakai untuk membangkit energi itu udah sekarang yang ramah lingkungan, termasuk listrik itu juga. Dan listrik itu juga mungkin dibangunnya bukan dari yang batu bara ya, dari air, pengangkut listrik tenaga air, mungkin tenaga angin dan sebagainya lah. Pokoknya konsep-konsep energi terbarukan lah, selain yang harus dari fosil ya, yang kita keruk dari tanah gitu kan, kita ambil, kita proses jadi energi gitu. Nah itu fosil kita buang jadi yang lebih kita dapetinnya tuh gratis lah, kurang lebih seperti itu. Itu kira-kira. Oke. Nah, ini kita ada 2 pertanyaan terakhir nih Pak, Ya, sebelum kita betul. mengakhiri live hari ini. Ini ada Ya, pertanyaan lagi, performa reksadana syariah yang dipakai ESG ini bagus nggak ya Pak? oke. Kebetulan saya nggak ada datanya ya, Bu ya, Mbak ya, karena memang di sini cuma ada apa namanya jumlah total dana kelolaannya aja sih. Tapi kalau saya lihat dari total dana kelolaan ya, dan bentuknya ini adalah bentuk reksadana indeks atau banyakkan ETF ya. Ya, kalau indeks ETF itu biasanya ETF lah dalam hal ini, reksadana indeks itu biasanya lebih ke indeks hugging. Indeks hugging tuh ya bobotnya sama dengan yang ada di indeks, itu sama dengan di portfolio lah gitu ya. Kalau di indeks itu 10%, di portfolio juga 10%. Jadi indeks hugging dia peluk aja gitu kan indeksnya gitu kan. Demikian juga dengan ETF yang biasanya sih pasif gitu ya. Nah kalau lihat dari jumlah dana kelolaannya 700 miliar, 600 miliar, itu lumayan signifikan sih saya bilang ya. Jadi apa namanya jumlah dari dana kelolaan ini menunjukkan juga minat ya, minat dari si investor untuk masuk ke perusahaan ke reksadana yang bersangkutan gitu kan. Nah kalau biasanya indeks atau ETF itu nggak akan bergerak jauh daripada indeks yang dia di hugging gitu ya. Dia otomatis performasinya nggak akan beda lagging, misalnya 10%, 5% beda di atas atau di bawah, itu nggak, jarang terjadi seperti itu, sehingga ya udah sama aja seperti itu. Jadi ini memang untuk yang indeks reksadana indeks sama ETF ini memang cocok untuk mereka yang punya appetite-nya masih konservatif dan pemula sih sebenarnya. Jadi baru yang mau mulai masuk gitu ya, coba lihat dulu indeksnya seperti apa sih sebenarnya saham gitu ya, apa sih sebenarnya reksadana gitu, masuk ke ETF atau indeks ini, lihat pergerakan dari indeksnya itu akan, reksadananya dan indeksnya akan sama kinerjanya, kurang lebih seperti itu. Jadi demikian mungkin yang saya sampaikan, karena saya nggak punya performance dari mereka masing-masing. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Iya, betul. Dari Vina, emiten atau crowdfunding apa saja nih di Indonesia yang sudah berkonsep ESG ini ya Pak? Emiten apa yang sudah berkontribusi ya? Ya, saya kira hampir semua emiten yang punya kapitalisasi pasar yang besar itu sudah memulai konsep ESG ini ya. Jadi perlu diingat juga bahwa konsepnya itu tidak hanya E aja ya, tidak hanya environmental aja, tapi social governance juga gitu ya. Jadi konsepnya hubungan dengan klien, hubungan dengan supplier, karyawan itu juga masuk sebagai konsep parameter yang kita lihat.
juga di governance tata kelolanya gitu ya. Jadi saya kira kalau yang kapitalisasi besar itu perusahaan-perusahaan seperti Bank BCA, Mandiri itu sudah menerapkan konsep tata kelola yang baik dan benar lah kalau seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau sekarang sih sebenarnya hampir semua emiten yang punya kapitalisasi besar itu sudah menerapkan paling tidak S sama J-nya gitu ya, S sama G-nya gitu kan. Dan mereka pasti dihubungi juga oleh manajer investasi besar ya, yang concern juga terhadap penerapan konsep ini ESG ini, dan mereka pasti juga mulai sudah meng-approach mereka untuk melihat komitmen mereka juga gitu kan. Kalau tidak menerima ini kurang ini Pak di S-nya, kurang ini di G-nya gitu. Jadi interaksi itu sudah mulai ada, dan mungkin lembaga-lembaga manajer investasi yang besar itu sudah mulai melakukannya di market, di industri. Gitu, Mbak. Wah, oke Denny. Nah, Ya. karena kita keterbatasan waktu juga nih, jadi Baik. aku mau ngucapin nih sebelumnya terima kasih banyak nih buat Pak Rian dan juga Esprit Investment Management nih udah live bareng nih bersama Pak Sabadala Syariah. Semoga dapat insight baru lagi nih followers yang nonton sore hari ini. Jadi terima kasih banyak sekali lagi Pak Rian sudah meluangkan waktunya untuk live bersama Sabadala Syariah dan sudah berbagi banyak informasi juga nih Pak. Kalau begitu salam untuk keluarga dan juga rekan-rekan semuanya ya Pak. Stay safe and healthy. Aping izin menyudahkan live-nya ya Pak Rian. Ya, terima kasih. Oke.